Selamat malam Jemaat Mesbah Doa bersama-sama. Mari malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita mengalami begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita naikkan pujian dan syukur. Datang beribadah, datang memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari bersama kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bersama-sama bersatu hati dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu itu yang menjamah setiap kami malam hari ini. Penuhi setiap hati kami Tuhan dengan kasih-Mu dimanapun kami berada. Biar kuasa jamahan-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi Engkau nyatakan buat setiap kami Tuhan. Mengalami Engkau, tinggal tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya, kami temukan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa dan hadirat-Mu itu mengalir Tuhan. Terima kasih, segala pujian kami bagi-Mu. Terima kasih. Angkat hatimu, katakan Tuhan kami bersyukur, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat hatimu, sembah Dia. Saat indah bersamamu, ya Tuhan, itu yang selalu ku rindu. Amin. Menikmati Engkau dalam tinggal tenang di dalam kasih-Mu Tuhan. Menikmati Kaulah damai hidupku. Kaulah satu di hatiku. Terima kasih Tuhan. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari bersama dengan segenap hati naikkan pujian-Mu, katakan saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah damai hidup. Kaulah satu-satunya. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ini setiap pernyataan kami malam hari ini Tuhan. Saat indah bersama, biar kuasa kasih-Mu itu yang menjamah setiap hati kami malam hari ini. Mengalir Tuhan. Menikmati kasih-Mu dalam hadirat-Mu. Hanya Engkau, Kaulah dambaan hidup. Kaulah satu
bersama-sama katakan, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. hanya Kaulah dambaan hidupku, Engkaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. kami mau tinggal tenang di dalam kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih dan hadirat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Jamahan-Mu atas setiap kami Tuhan. Biar kami meletakkan setiap perkara lepas perkara yang kami hadapi. Kami tahu bahwa senantiasa Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Pegang hidup kami senantiasa Tuhan. Bawa hati kami lebih dalam menyembah Engkau malam hari. Bawa hidup kami lebih percaya bahwa kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan setiap perkara atas hidup kami. Ajar hati kami senantiasa berseru Tuhan dan menyatakan seluruh hidup kami. Tuhan, kami percaya. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Bawa hati kami lebih dalam menyembah. Saat indah bersamamu, Amin. itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Hanya Engkau. Kaulah dambaan hidupku, Kau satu. Kaulah satu di hatiku. Kami percaya penuh. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Terima kasih. Sembah kami hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang merendahkan diri Tuhan di dalam kasih dan hadirat-Mu. Oh, ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami. Ini iman kami di hadapan Engkau. Kami berserah penuh di dalam hadirat-Mu. Kami percaya dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kekuatan yang baru. Kami terima sukacita, pengharapan, kesembuhan, pemulihan terjadi atas hidup kami.
Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu itu tidak pernah terbatas. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan setiap perkara. Kami punya Tuhan yang sanggup memampukan setiap kami melewati perkara lepas perkara atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Kami rindu menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah dambaan hidup. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Malam hari ini yang kami inginkan hanya pribadi-Mu, Tuhan. Mari jemaat Mesbah Doa dimanapun berada, mari nikmati Tuhan malam ini. Rasakan kasih Tuhan mengalir. Yes. Izinkan Dia menjamahmu malam ini. Izinkan Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Ya. Buka hatimu. Sandarkan bebanmu pada Tuhan. Jangan kau fokus pada masalah-masalahmu. Tetapi lihatlah Tuhan. Dia lebih besar dari setiap problem, setiap masalah. Bahkan Dia sanggup melakukan hal yang mustahil bagi kita. Karena emang tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan saja malam ini. Yes. Ya, nikmati Tuhan. Yes, Jesus. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia mau lebih lagi menikmati Engkau. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati, yes, ya, Dan keagungan ya. Mari nikmati Tuhan malam ini. Rasakan kasih Tuhan. ku Yes, nikmati Jesus. kemuliaan-Mu, Menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan Yes, sungguh indah dan Engkau. keagungan-Mu, Yes. Tuhan. Nikmati Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu. menyembah-Mu dengan nikmati. segenap.
Mari nikmati. Ku nikmati Ya Tuhan, keindahan dekap kami dan dengan kasih-Mu ya Tuhan. keagunganmu, Peluk kami Yesus. Tuhan. Jesus. Yes. Ku Yes. nikmati Mengalir kuasa-Mu kemuliaan masing-masing pribadi. Mari lebih lagi rindukan Tuhan lebih lagi. Inginkan Dia lebih lagi. Yes. Biar malam ini menjadi malam perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan. Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Hanya di dalam Engkau saja kami tenang Tuhan. Tinggal di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Yes, ku nikmati. Yes, mari jemaat Misbah doa. Dan Keagungan, Tuhan, mari rasakan kasih-Nya mengalir. ku nikmati Penuhi setiap kami Tuhan umat-Mu. Menyembah-Mu dengan segenap hati. Mari lebih lagi ku nikmati dengan segenap hati-Mu. keindahan Mari sembah dan keagungan Jesus, Jesus. Tuhan, Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap nikmati keindahan yes. Dan keagungan-Mu, oh Tuhan, ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah dengan segenap hati. dengan segenap Hatiku menikmati kasih-Mu ya Tuhan, menikmati semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau ku sembah. Yes. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan. Hanya Yesus. Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, yes. ku Sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah.
Kau ku sembah, Kau yang layak disembah Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita menyembah Raja di atas segala raja. Ku sembah, oh Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, Engkau yang layak disembah. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus, malam hari ini kami mau menikmati keindahan-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, oh Tuhan, Engkau ku sembah, Kau ku sembah, tidak ada yang lain selain Engkau Yesus. Engkau ku sembah, oh Tuhan, Engkau ku sembah, oh Tuhan, Engkau ku sembah, oh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini kami boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, selamat malam saudara. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Saya percaya kita dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan biarlah terus ada rasa lapar dan haus untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan. Baik, sebelum melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Saudara bisa kirimkan kesaksian saudara untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom Ibu Debbie, perkenalkan nama saya Fiona Agreni. Saya ingin bersaksi mengenai kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Shalom ya buat Fiona. Saya baru saja lulus kuliah S1 dan sedang dalam proses pencarian pekerjaan. Saya sudah melamar ke banyak perusahaan, namun belum ada satupun yang memberikan panggilan. Bahkan saya sempat meminta bantuan pada saudara yang memiliki koneksi orang dalam. Tapi tetap juga belum membuahkan hasil. Pernah ada satu perusahaan yang memanggil saya untuk interview, namun salah satu syaratnya adalah saya harus bekerja di akhir pekan, termasuk hari-hari besar seperti hari Natal. Saat itu saya merasa goyah dan juga sedikit kecewa. Akhirnya saya berdoa dan saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, memohon agar Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik yang juga menyenangkan hati Tuhan dan membawa saya semakin dekat dengan Tuhan.
Sejak saat itu saya mulai bertekun, beribadah mesbah syukur juga mesbah doa. Saya ikuti setiap hari. Seiring hubungan saya dengan Tuhan semakin erat, saya mulai merasakan Tuhan berbicara dalam hati saya. Ya, satu hal yang Tuhan ingatkan, jangan andalkan manusia untuk mendapatkan pekerjaan, tapi berharaplah kepada Tuhan. Ya, dan benar saja. Ya, hari demi hari Tuhan mulai membukakan jalan yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Dulu saya pernah melamar ke BRI Regional 2 dan ditolak. Namun ternyata saya kemudian diterima oleh sebuah perusahaan human resource yang ternyata menjadi penyalur kandidat untuk BRI. Wow. Ya. Dan puji Tuhan saya lolos, bahkan saya menjadi satu-satunya fresh graduate yang diterima dalam program tersebut. Puji Tuhan ya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Dewi dan seluruh tim terus semangat memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, puji Tuhan ya. Satu kesaksian yang luar biasa, saudara, dari seorang anak muda yang saya lihat di sini bahwa ya dia belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dulu setelah lulus S1 cari pekerjaan, andalkan orang kanan kiri, bahkan minta pertolongan orang yang ada kenalan orang dalam, minta koneksi tapi selalu ditolak. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk mencari Tuhan, mulai rutin ikut mesbah doa, mesbah syukur, imannya mulai bertumbuh. Dan yang saya garis bawahi di sini dia berkata apa? Sejak hubungan saya dengan Tuhan mulai erat dan dekat, saya mulai bisa merasakan Tuhan berbicara di hati saya. Jadi saudara, sebagai goal dari kita ini menjadi orang percaya pada Tuhan, kita akan mulai mendengar suara Tuhan di hati. Ya, Tuhan berbicara, tentunya juga mengingatkan setiap firman. Tuhan itu bisa berbicara, bahkan sampai hari ini Tuhan masih berbicara. Dan yang luar biasa, di sini dikatakan bahwa Tuhan berbicara dan mengingatkan untuk jangan mengandalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mulai membuka jalan. Ya, dulu pertama pernah melamar ke BRI Regional 2 ditolak, tapi sekarang malah diterima di BRI ya. Sekarang diterima di sebuah perusahaan human resource ya, yang justru menyalurkan ya kandidat ke kantor BRI. Wow, saudara, dulu melamar ke BRI ditolak, tapi sekarang diterima sebuah perusahaan yang justru ya memilih ya orang-orang yang akan disalurkan ke BRI human resource ya untuk kantor BRI. Luar biasa bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan waktu kita sungguh-sungguh berharap dan percaya, maka tidak ada yang tidak mungkin ya. Karena itu dari kesimpulan kesaksian malam ini saya menyimpulkan orang yang mencari Tuhan terlebih dahulu, mengandalkan Tuhan terlebih dahulu, pasti juga akan di prioritas Tuhan. Banyak orang hanya datang mencari berkat Tuhan, tapi melupakan untuk intim dengan Tuhan. Makanya orang-orang yang ingin mencoba merubah nasib, merubah hidup, saya selalu berkata, cari Tuhan lebih dahulu, cari Tuhan. Karena kalau kita tidak cari Tuhan, maka percuma saja ya. Semuanya tidak akan kita dapatkan. Iya, dan hari ini kita masuk ke Mazmur 90 ya. Terima kasih buat kesaksiannya, Tuhan menyertai selalu ya. Mazmur 90, Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Ya, ini adalah doa Musa abdi Allah ya. Musa berkata, Tuhan, Engkau tempat perteduhan kami turun-temurun. Mari kita juga mengajarkan kepada anak cucu kita untuk menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dia bilang ya. Artinya apa? Bahkan ya kita ini harus terus mengandalkan Tuhan dari bahkan sebelum kita dilahirkan, saudara. Ayat 3,
Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ya, Musa berkata kepada Tuhan bahwa manusia ini hanya seperti debu saja. Waktu hidup kita ini singkat sekali karena dikatakan bahwa di mata Tuhan itu 1000 tahun hanya seperti hari kemarin. Ya, jadi kalau kita pikir dengan umur kita 70 tahun atau 80 atau 90, betapa singkatnya itu saudara. Dan ingat Tuhan yang akan mengembalikan manusia kepada debu. Dan dikatakan bahwa Tuhan mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di mata Tuhan itu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, ya. Ayat 5, engkau menghanyutkan manusia seperti mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang, bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Musa sedang memberikan sebuah gambaran tentang betapa singkatnya hidup kita. Kalau kita tahu bahwa hidup ini begitu singkat, maka mari jangan kita sia-siakan setiap detik dari hidup kita saudara. Kita isi dengan hal-hal yang bermakna, kita isi dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Karena hidup manusia itu singkat ya. Bahkan orang yang mati pun ya tidak ada yang dapat tahu kapan dia mati. Ya, dan Musa mengingatkan kepada kita hari ini dari kitab Mazmur 90 bahwa ya manusia itu hidupnya itu hanya seperti mimpi, seperti rumput yang tumbuh. Waktu pagi berkembang dan waktu petang layu. Ya, betapa singkatnya hidup ini. Kalau kita semua menyadari bahwa hidup kita itu begitu singkat, maka mari kita mempergunakan waktu-waktu hidup kita ini dengan sebaik mungkin. Ya, dengan hidup mengandalkan Tuhan, dengan hidup mengutamakan Tuhan, ya supaya hidup ini boleh sungguh-sungguh bermakna. Satu saat ketika kita tinggalkan dunia ini, kita sudah melakukan sesuatu, saudara, yang sudah memuliakan nama Tuhan. Hidup berdampak. Saya selalu bilang kalau kita nggak bisa hidup menjadi berkat, setidaknya ya jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ayat 7, sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Ya, sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Ya, Musa mengingatkan bagaimana ketika dia juga mengalami ya satu pengalaman berjalan bersama bangsa Israel di mana ketika mereka melakukan dosa Tuhan menghukum. Bahkan Musa berkata, kehangatan amarah Tuhan itu membuat kami terkejut. Ya, dan karena kesalahan kami ada di hadapan Tuhan, bahkan dosa kami yang tersembunyi di cahaya wajahmu. Ya, kita nggak bisa menyembunyikan dosa apapun karena Tuhan tahu dan Tuhan maha melihat saudara. Dan karena itu Musa berkata bahwa ya murka Tuhan itu membuat terkejut. Makanya kalau kita mau hidup ya sungguh-sungguh mengalami berkat pemeliharaan Tuhan, maka ya jauhkanlah hidup kita ini dari dosa. Mari kita berusaha untuk hidup dalam kebenaran dan meninggalkan semua kejahatan dan dosa kita agar kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang ke-7, sungguh kami habis lenyap. Sekarang ayat yang ke-9 ya. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. 10 masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Musa berkata bahwa masa hidup manusia itu 70 tahun. Kalau kuat ya dapat 80 atau 90. Tetapi kebanggaannya itu adalah kesukaran dan penderitaan. Orang kalau mulai memasuki usia tua ya memang kebanggaannya sakit penyakit, penderitaan. Ya tubuh yang lemah. Ya itulah hidup manusia. Makanya diingatkan kembali selama kita masih diberi kesehatan, kekuatan. Mari kita pakai hidup kita untuk melakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Karena hidup kita gak lama. 70 tahun. Kalau kuat 80, ada yang 90, ada yang 100. Tapi ya sudah gak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kebanggaannya itu kesukaran dan penderitaan kalau sudah tua saudara ya.
Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa berdoa kepada Tuhan untuk memberi hati yang bijaksana, dan Tuhan mengajar kita untuk menghitung hari-hari kita ini sedemikian. Ya, jangan biarkan hari kita berlalu ya dengan hal-hal yang sia-sia. Saudara, saya banyak melihat orang-orang yang mengisi hari-harinya dengan perkara-perkara yang sia-sia. Bahkan mereka lupa akan hari kematian dan tidak pernah mempersiapkan diri. 13, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Musa sedang berbicara tentang sebuah pengalaman di padang gurun. Bayangkan 40 tahun bangsa Israel berputar-putar dalam penderitaan di padang gurun karena ketidaktaatan mereka. Makanya Musa berdoa untuk Tuhan memberikan hari-hari yang baik kepada mereka, seimbang dengan hari-hari di mana Tuhan menindas mereka karena dosa-dosa mereka. Ya saudara, Tuhan itu penuh kasih setia. Kalau manusia itu menderita pasti karena dosa. Dan lama atau tidaknya penderitaanmu tergantung dari sikap hati yang mau bertobat kembali kepada Tuhan. Ayat 16, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Ya, kita berdoa saudara, biar seperti doa Musa, agar kita ini belajar untuk menghitung hari-hari kita sedemikian supaya kita beroleh hati yang bijaksana dan kita dapat mempergunakan waktu-waktu hidup kita sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh senantiasa menghitung hari-hari kami sedemikian agar kami memiliki hati yang bijaksana. Kami tahu waktu hidup kami begitu singkat, tidak akan selamanya kami ada di dunia ini Bapa. Karena itu ajar kami untuk hidup mengikuti keinginan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, supaya hidup kami boleh berguna, bermanfaat bagi nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami kalau hari-hari ini kami sedang membayar upah dari dosa dan kesalahan kami dalam apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi, pergumulan, tekanan, kesesakan. Biarlah kami punya hati yang mau sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas semuanya. Beri kami kekuatan untuk terus melihat, terus percaya kepada Tuhan dan melangkah bersama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan rumah tangga, pergumulan keuangan, terlilit hutang piutang, mereka yang ingin menjual aset, mereka ingin melakukan banyak hal Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa memberi kekuatan, Tuhan senantiasa menolong, dan Tuhan senantiasa menghibur bagi setiap mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang rasanya berat. Biarlah Tuhan Engkau menjadi kekuatan bagi anak-anak-Mu Bapa. Beri jalan keluar ketika kami bertobat. Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan di hidup kami. Pulihkan setiap rumah tangga, pulihkan setiap hubungan yang rusak, terutama hubungan kami dengan Tuhan, biarlah Tuhan pulihkan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka rindu punya keturunan, biar bukakan kandungan yang tertutup dan anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Yang ingin menjual aset, Tuhan tolong pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Yang ingin Tuhan mencari pekerjaan, Tuhan juga beri yang terbaik. Yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, jamah dan lawan, biarlah pertobatan terjadi di hidup kami, dan beri kami kekuatan iman untuk menjalani setiap hari-hari kami mungkin di tempat tidur. Biar hati kami terus melimpah dengan syukur, percaya bahwa segala yang terjadi adalah seizin Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini terus mau mencari Engkau.
Biarlah Engkau sinari wajah-Mu Tuhan kepada umat-Mu, agar hidup kami boleh semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, biar lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia mengalami pemulihan dalam nama Yesus. Indonesia diselamatkan dalam nama Yesus. Kami berdoa biar Tuhan Engkau pegang kendali buat Indonesia, sehingga apapun prediksi-prediksi krisis ekonomi atau apapun Tuhan halaukan, diberkati tanah di atas bangsa kami Indonesia, sawahnya, hutannya, lautnya, peternakan, perkebunan, pertaniannya diberkati oleh Tuhan. Biar Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Yang terutama hujan pertobatan atas negeri ini. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, jauhkan dari segala keinginan-keinginan yang menjerumuskan setiap kami Tuhan, hingga jatuh dalam masalah-masalah keuangan. Tuhan kembali tegakkan setiap gereja untuk berdiri dalam kebenaran dan kekudusan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar anugerah Tuhan turun dan melimpah dan hujan pertobatan tercurah Bapa. Terima kasih Tuhan, karena itu kami membuka hati dan tangan kami malam hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, Shalom dan Immanuel. Jangan lupa saudara untuk yang mau ikut bersiarah ya ke Turki, ke 7 gereja, ya saudara boleh untuk mendaftarkan diri karena sangat terbatas seat yang tersedia. Biarlah kita boleh mengalami Tuhan dalam setiap siarah rohani kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya